Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Erika Amelia Bru Sembiring sebagai moderator dan Ahmad Rasid Ridho Agus, Dian Elsri Ompusunggu, Dina Fitriani Saragih, Eva Angelita Purba dan Monica akan menyampaikan materi CBR kami. Baiklah teman-teman sekalian, materi pertama akan disampaikan oleh saudara Ahmad Rasid Ridho Agus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang CBR kami, yaitu yang pertama ialah pembuahan awal organisme baru. Di sini pembuahan menjelaskan adalah proses di mana sperma dan sel telur atau gamet sekering untuk membentuk zigot. Zigot adalah organisme bersel tunggal dan menandai awal kehidupan baru. Genom zigot berasal dari kedua orang tua. Kedua adalah pembuahan. Dua tujuan utama pembuahan di sini dijelaskannya. Yang pertama ialah seks, menggabungkan gen yang berasal dari kedua orang tua, reproduksi penciptaan dari organisme baru. Kemudian oleh karena itu, pembuahan memulai reaksi-reaksi di sitoplasma telur yang mengembangkan izin melanjutkan, antara lain yaitu 4 peristiwa besar yang terjadi ketika pembuahan. Yang pertama ialah kontak dengan sel telur. Sperma memastikan mereka adalah dari spesies yang sama. Yang kedua, peraturan sperma masuk ke dalam sel telur, yaitu nukleus sperma dapat bersatu dengan inti sel telur. Yang ketiga ialah fusi dari materi genetik sperma dan sel telur. Keempat, aktivitas metabolisme sel telur untuk memulai pembangunan. Kemudian ringkasan ini menjelaskan tentang aktivasi telur sperma merupakan suatu metabolisme yang penting. Sperma membalasnya dengan mengaktifkan metabolisme sel telur yang dibutuhkan untuk pembangunan. Ini kemudian di slide ke-6 itu ada gambar sel telur yang dihinggapi oleh sel sperma, tapi hanya satu sel sperma yang masuk pada sel telur. Kemudian di sel 7 adalah struktur sperma. Setiap sel sperma terdiri dari inti haploid, sistem populasi untuk memindahkan inti, kantung enzim yang memungkinkan untuk memasuki telur. Selama pematangan sperma, inti haploid menjadi erat dikopresi dan DNA-nya menjadi erat. Di slide ke-8 adalah proses pembentukan sperma, yaitu dari mitokondria sampai dia menjadi sel sperma yang utuh. Kemudian pada slide ke-9 yaitu struktur sperma. Ada akrosom fisikal atau akrosom yang merupakan haploid dikopresi. Kemudian akrosom ini berasal dari aparatus Golgi, mengandung enzim yang mencerna protein dan gula kompleks. Enzim ini digunakan untuk mencerna meliputi luar dari telur. Kemudian pada slide ke-10 merupakan bentuk-bentuk dari sel sperma. Ada sel sperma bulu babi, ada juga sel sperma dari tikus, yaitu proses pemasukannya. Pada sel sperma tikus nampak kita lihat kepalanya runcing yang memudahkan untuk menembus lapisan dari sel telur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sperma, di mana sperma melakukan perjalanan dengan melakukan cambuk yang disebut dengan flagela. Bagian motorik utama dari flagela adalah aksoneme, dan aksoneme yang dibentuk oleh mikrotubulus yang berasal dari sentriol di dasar inti sperma. Penampang eksoneme mengungkapkan bahwa itu terbuat dari 2 mikrotubulus pusat yang dikelilingi oleh deretan 9 mikrotubulus double, 9 ditambah 2. Selanjutnya itu ada kekuatan untuk propulsi sperma disediakan oleh protein yang disebut dengan dienin melekat pada mikrotubulus. Dienin adalah sebuah ATPase enzim yang dapat menghidrolisis ATP
mengkonversi energi yang dilepaskan menjadi energi mekanik untuk mendorong sperma. ATP dibutuhkan untuk mendorong sperma berasal dari mitokondria di bagian tengah. Individu kurang sel-sel bersilia, sindrom Kartagener individu imotil. Kartagener sindrom laki-laki yang steril dengan rentan terhadap infeksi bronkial dan 50% kemungkinan memiliki jantung di sisi kanan tubuh. Selanjutnya, pematangan sperma, di mana sperma dilepaskan selama penyemburan, bisa bergerak tapi tidak bisa mengikat dan membuahi sel telur. Tahap akhir pematangan sperma secara kumulatif disebut sebagai kapasitasi, tidak terjadi sampai sperma telah di dalam saluran reproduksi wanita untuk jangka waktu tertentu. Bisa dilihat slide-nya di nomor 16. Selanjutnya untuk telur. Semua bahan yang diperlukan untuk awal pertumbuhan dan perkembangan harus disimpan dan telur yang matang. Tidak seperti sperma, sel telur telah mempertahankan sebagian besar sitoplasma sebagai jatuh tempo. Matang telur oosit melestarikan sebagian besar materi itu telah dan secara aktif memperoleh lebih sebagai mencapai meiosis, panggung di mana ia dibuahi. Selanjutnya beberapa isi sitoplasma. Protein sel embrio awal menumpuk protein kuning dalam telur yang diperlukan untuk menyediakan energi dan asam amino. Baiklah, saya lanjutkan. Faktor morfogenik molekul yang mengarahkan diferensiasi sel-sel dengan jenis sel tertentu yang hadir dalam telur. Ini termasuk faktor parankrin dan faktor transkripsi. Pada bagian spesies, mereka dilokasikan di berbagai daerah telur dan dipisahkan menjadi bagian-bagian yang berbeda dari telur selama pembelahan. Bahan kimia pelindung telur banyak mengandung UV filter cahaya, antibodi, bahan kimia tidak menyenangkan dan enzim perbaikan DNA yang melindungi mereka dari sinar matahari, kerusakan lain, dan predator. Selanjutnya, pada beberapa spesies seperti landak laut, pronukleus sel telur sudah haploid pada saat pembuahan. Dalam beberapa mamalia dan beberapa cacing, inti sel telur adalah diploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriani Saragi. Di sini saya akan menyampaikan CBR perkembangan hewan pada slide 24 mengenai telur. Nah, membran sel telur harus mampu sekering dengan membran sel sperma dan harus mengatur ion tertentu selama pembuahan. Di luar membran sel adalah sebuah amplop ekstraseluler yang membentuk tikar berserat yang terlibat dalam pengakuan sperma telur. Dalam vertebrata, amplop ini disebut amplop vitelin, mengandung glikoprotein. Amplop vitelin ini bertanggung jawab untuk spesies spesifik mengikat sperma. Kemudian, pada mamalia, amplop vitelin adalah matriks ekstraseluler terpisah dan tebal yang disebut zona pellucida. Telur mamalia juga dikelilingi oleh lapisan sel yang disebut gumpalan awal berasal dari ovarium atau sel-sel folikel yang digunakan untuk memelihara telur berkembang. Kemudian sperma mamalia harus melewati sel-sel ini untuk membuahi telur. Terdapat lapisan kumulus perbatasan langsung dengan zona pellucida adalah corona radiata. Tepat di bawah membran sel adalah sel tipis seperti gel sitoplasma. Kemudian sitoplasma ini di daerah korteks mengandung konsentrasi tinggi dari molekul aktin. Selama fertilisasi, molekul aktin polimerisasi untuk membentuk mikrofilamen. Mikrofilamen yang diperlukan untuk pembelahan sel dan juga membantu permukaan telur ke bentuk mikrofili atau jari seperti proyeksi. Bantuan mikrofili dalam entry sperma ke dalam telur. Nah, korteks juga mengandung butiran kortikal atau struktur Golgi yang diturunkan. Butiran kortikal mengandung enzim proteolitik dan homolog dengan akrosom vesikel dari sperma. Butiran kortikal mengandung glikoprotein perekat dan hyalin protein. Itu enzim dan mukopolisakarida mencegah polispermia. Hyalin protein dan glikoprotein perekat mengelilingi embrio awal
dan memberikan dukungan untuk blastomer terbentuk selama pembelahan. Beberapa telur juga mengandung lapisan jeli telur. Luar amplop vitelin digunakan untuk menarik dan mengaktifkan sperma. Kemudian, pengakuan telur dan sperma. Interaksi telur dan sperma umumnya hasil oleh 5 langkah dasar. Yang pertama itu ada chemoattraction, ada exositosis itu yang kedua, ada yang mengikat yang ketiga, dan keempat bagian sperma melalui matriks ekstraseluler. Kemudian ada fusi dari sel telur dan sperma. Kemudian setelah 5 langkah itu dilakukan, yang haploid sperma inti dan inti telur sekring dan reaksi yang memulai pembangunan dimulai. Kemudian ada penarikan sperma. Organisme yang bertelur di air ini memiliki beberapa masalah, yaitu bagaimana sih sperma dan telur akan bertemu di lingkungan encer. Kemudian kenapa sperma tidak membuahi telur dari spesies lain. Sperma tertarik dengan telur spesies mereka dengan chemotaxis following gradient kimia yang dilepaskan oleh sel telur. Itu telur juga mengatur pemilihan waktu dari melepaskan sperma. Kemudian contoh saya urchin sperm selangkah sebagai akibat dari perubahan pH. Dalam testis, pH adalah tentang 7.2 tetapi dalam air pH naik ke 7,6. Perubahan ini mengaktifasi pH dinen ATPase. Kemudian dienin ATPase menghidrolisis ATP sehingga melepaskan energi. Itu flagella menggunakan ini energi untuk gelombang dan sperma berenang penuh semangat. Sperma arah di echinodermata disediakan oleh peptida kecil 14 asam amino yang disebut reaksak. Kemudian ada reaksi akrosom. Sebuah interaksi kedua antara sperma dan sel telur adalah reaksi akrosom. Dalam kebanyakan invertebrata laut, reaksi akrosom memiliki 2 komponen. Yang pertama ada fusi dari akrosom vesikel dengan membran sel sperma. Kemudian ada yang kedua itu perpanjangan dari proses akrosom. Itu reaksi akrosom di bulu babi adalah dimulai oleh kontak dari sperma dengan jeli telur. Kemudian kontak antara sperma dan jeli telur menyebabkan eksositosis dari sperma vesikel akrosom dan melepaskan dari enzim proteolitik. Itu enzim proteolitik itu mencerna jalan melalui jeli mantel ke permukaan telur. Kemudian proses akrosom mematuhi amplop vitelin dan teter sperma ke telur. Dalam landak laut, reaksi akrosom dimulai oleh interaksi membran sel sperma dengan spesifik gula kompleks dalam telur jeli. Ini polisakarida mengikat tertentu reseptor pada membran sel sperma langsung di atas akrosom vesikel. Terima kasih kepada moderator buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Eva Injelita Purba. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat. Baiklah, langsung saja kepada materi bahasan, di mana topik selanjutnya itu ada penarikan sperma. Pada topik ini ada beberapa bahasan, di antaranya bagaimana sperma dan telur bisa bertemu di lingkungan yang encer. Kemudian, kenapa sperma tidak membuahi telur dari spesies lainnya? Nah, sperma tertarik dengan telur spesies mereka dengan chemotaxis following gradient kimia yang dilepaskan oleh sel telur. Kemudian, telur juga mengatur pemilihan waktu dari pelepasan sperma tersebut. Ada yang disebut dengan sea urchin sperms yang merupakan langkah sebagai akibat dari perubahan pH. Dalam testis, pH adalah 7,2, sedangkan di dalam air pH menjadi naik menjadi 7,6. Perubahan pH diaktifasi oleh dienin ATPase. Dienin ATPase menghidrolisis ATP sehingga menghasilkan energi. Nah, flagella menggunakan energi tersebut untuk gelombang dan sperma dapat berenang. Selanjutnya itu ada reaksi akrosom, di mana reaksi akrosom adalah sebuah interaksi kedua antara sperma dan sel telur. Dalam kebanyakan invertebrata laut, reaksi akrosom memiliki 2 komponen. Yang pertama, fusi dari akrosom vesikel dengan membran sel sperma, dan yang kedua, perpanjangan dari proses akrosom. Kontak antara sperma dan sel telur menyebabkan eksositosis dari sperma vesikel akrosom,
dan melepaskan dari enzim proteolitik. Enzim proteolitik mencerna jalan melalui jeli mantel ke permukaan telur. Proses akrosom mematuhi amplop pitelin dan titer sperma ke telur. Nah, dalam landak laut, reaksi akrosom dimulai oleh interaksi membran sel sperma dengan spesifik gula yang kompleks dalam telur jeli. Polisakarida mengikat tertentu reseptor pada membran sel sperma, langsung di atas akrosom vesikel. Selanjutnya itu ada pengakuan spesies spesifik. Pertama, pengenalan spesies spesifik dilakukan dengan kontak sperma dengan sel telur. Dalam landak laut, lain pengakuan spesies spesifik yang terjadi. Setelah landak laut, sperma menembus telur jeli dan proses akrosom dari kontak sperma permukaan telur. Protein mediasi reaksi di landak laut disebut dengan bindin. Fusi dari membran sel telur dan sperma. Sperma dan sel telur fusion menyebabkan polimerasi molekul aktin dalam telur dengan membentuk fertilisasi kerucut. Aktin dari sperma dan bentuk telur jembatan melalui mana inti sperma akan melewati. Selanjutnya, pencegahan polispermia. Pintu masuk beberapa sperma di sebagian besar organisme mengarah ke konsekuensi bencana. Di landak laut, fertilisasi oleh 2 sperma mengarah ke triploid inti atau 3 set kromosom. Dalam bulu babi dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, dengan reaksi cepat yang disebabkan oleh perubahan listrik dalam membran sel telur. Dan yang kedua, dengan reaksi yang lebih lambat yang disebabkan oleh eksositosis granul korteks. Reaksi cepat untuk polispermia. Sitoplasma dari oosit memiliki kurang natrium daripada di luar lingkungan hidup. Kalium lebih dalam sitoplasma oosit dari lingkungan luar. Nah, kondisi ini dipertahankan melintasi membran sel dengan mencegah natrium dari masuk sel dan mencegah kalium dari bocor keluar dari sel. Ini mempertahankan perbedaan potensial elektroda antara bagian dalam telur dan luar. Perbedaan potensial ini disebut potensial membran istirahat. Sperma yang pertama mengikat membran sel telur. Potensial membran istirahat menjadi positif, disebabkan oleh arus dari beberapa natrium ke dalam telur. Sperma hanya bisa sekering dengan membran memiliki potensi beristirahat, sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat sekering dengan oosit ketika perbedaan potensialnya adalah 20. Potensial positif adalah tidak permanen, sehingga polispermia masih dapat terjadi setelah potensi istirahat dipulihkan jika sperma terikat pada amplop petil lain tidak dihapus. Reaksi lambat untuk polispermia. Penghapusan sperma terikat pada membran pitelin dicapai oleh reaksi granul korteks. Reaksi granul korteks disebabkan oleh pengikatan kalium dalam sitoplasma sel telur segera setelah pembuahan. Ini terjadi semenit setelah yang pertama sukses fusi sperma sel telur. Blok lambat ini untuk reaksi polispermia ditemukan dalam banyak spesies hewan termasuk mamalia. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator dan saya